Kembali lagi bersama saya dalam program e-learning, yaitu mata kuliah analisa proses bisnis. Dalam kajiannya itu proses bisnis operasi. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas risk picture. Risk picture itu kan menggambarkan suatu proses dalam produksi. Nah, kalau sekarang kita masuk kepada pembahasan activity diagram. Nah, activity diagram ini adalah detailan ataupun penjelasan lebih lanjut dari setiap proses itu sendiri. Nah, ini menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Nah, jadi setiap proses itu punya detail aktivitasnya. Nah, jadi activity diagram itu menjelaskan itu. Nah, dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Nah, struktur diagram ini mirip flow chart mungkin, atau sering kita kenal dengan flow chart atau data flow diagram pada perancangan struktur. Nah, ini sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram itu terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Ya, ini sangat penting, tujuannya adalah untuk yang pertama mengetahui secara detail proses aktivitas itu sendiri, yang kedua sebagai bahan evaluasi kita dalam menanggapi persoalan yang terjadi di kemudian hari. Oke, di slide selanjutnya ini ada simbol aktivitas activity diagram. Nah, ini ada titik hitam, itu keterangannya adalah start point, ya, start di mana kita memulai aktivitas itu. Nah, yang kedua itu ada titik hitam yang kemudian dilingkari putih, itu ada end point ataupun tahap terakhir, ya. Ada aktivitas itu tertulis di dalam sebuah kotak, ya. Ada fork atau pencabangan, ini ada macam-macam lambangnya. Join, ada decision, itu digambarkan segi 4 terbalik, ya. Terus ada swim layer, sebuah cara untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan aktor, ya. Oke, di slide selanjutnya ada contoh fork ataupun percabangan, ya. Ini misalkan contoh fork ini terjadi jika satu aktivitas memicu 2 atau lebih aktivitas. Nah, ini contoh untuk kita melakukan kegiatan ingin menonton bioskop, terus kita melakukan reservasi tiket bioskop. Itu aktivitas yang pertama. Nah, pada saat Anda menentukan waktu dan tujuan nonton film, maka di saat yang sama kita tentu akan memperoleh tiket bioskop dan kursi bioskop ataupun mendapatkan tempat. Nah, ini contoh satu aktivitas melahirkan 2 aktivitas lainnya. Nah, ini ada contoh untuk join. Nah, join terjadi jika 2 atau lebih aktivitas memicu satu aktivitas. Nah, ini contoh pertama, kita memakan sesuatu dari dapur, ya. Nah, kemudian kita setelah itu bisa membaca buku, terus mendengarkan musik. Ya, jadi ini adalah contoh untuk join. Oke. Nah, lanjut, ini adalah format activity diagram. Nah, ini format dari activity diagram ataupun penggabungan simbol dalam suatu gambar yang tadi sudah kita jelaskan. Start point di titik hitam tadi. Misalkan tadi kita start pointnya sedang libur, terus kita ingin nonton bioskop, tentu kita melakukan aktivitas pertama, yaitu tadi melakukan pemesanan tiket. Kita dapat terus kita melahirkan aktivitas 2 dan aktivitas 3. Aktivitas 2 kita memperoleh tiket, aktivitas 3 kita mendapatkan kursi. Nah, kalau kita di aktivitas 3 langsung, itu kita langsung ke aktivitas 6, yaitu duduk menonton. Nah, kalau aktivitas 2 kita misalkan setelah dapat tiket, terus kita bisa menukarkan misalkan tiket itu ke membeli minuman ataupun mendapatkan makanan. Nah, jadi kemudian barulah melahirkan aktivitas 6. Nah, ini adalah contoh untuk aktivitas diagram dalam penarikan uang di di account bank melalui ATM. Nah, ini ada 3 pihak, yaitu customer, mesin ATM, dan bank. Nah, kita mulai dari customer ataupun sebagai kita seorang nasabah, yaitu memasukkan kartu, kemudian memasukkan PIN, kemudian otoritas bank itu melakukan validasi data, ya, terhadap PIN kita apakah benar atau tidak. Nah, kemudian kita kalau berhasil kita bisa masukkan jumlah yang ingin kita ambil. Nah, kemudian
kita bisa cek jumlah jumlah uang yang ada di bank. Kalau bisa kita ambil, kalau tidak kita tidak bisa mengambil uang kita, ataupun yang paling ujung tuh ada eject card. Dan selanjutnya kita bisa mengambil kembali kartu kita dari ATM. Oke, lanjut. Ini ada aktivitas diagram perjanjian misalkan dengan dokter gigi ataupun dokter gigi ya. Nah, kita melihat informasi pasien, kemudian keputusannya dua, itu ada pasien baru ataupun pasien lama. Nah, kalau pasien kita itu sebagai pasien baru, tentu aktivitasnya lain. Kita harus terlebih dahulu mengisi informasi pasien seperti misalkan nama, alamat, dan ringkasan medis pasien. Nah, terus kita menyimpan informasi tersebut ke dalam suatu file. Nah, kalau pasien lama itu langsung ya, setelah melihat informasi pasien, keputusannya itu ada pasien lama, terus masuk ke pasien menerima jadwal janji dengan dokter. Nah, itu tadi ya tujuan join ya. Dari fork ke join. Dari satu aktivitas melahirkan dua aktivitas, kemudian dua aktivitas tersebut melahirkan satu aktivitas. Yang melahirkan satu aktivitas yaitu pasien menerima jadwal janji dengan dokter. Nah, kemudian setelah kita menerima janji dari dokter, tentu kita melahirkan banyak aktivitas lagi. Yang pertama ada membuat janji baru, merubah janji ataupun membatalkan janji. Nah, kemudian dari janji-janji tersebut tergabung lagi ataupun terjadi yang namanya join lagi, yaitu menerima permintaan janji dari pasien, kemudian mengecek jadwal perjanjian dokter, terus selanjutnya mengecek jadwal perjanjian dokter dan membuat janji antara pasien dan dokter di hari dan jam yang ditentukan. Dan selanjutnya tuh end point, poinnya berakhir, aktivitasnya berakhir. Oke, lanjut. Ini ada aktivitas diagram registrasi mahasiswa kuliah semester. Nah, tentu yang pertama start point, dan mahasiswa melakukan lihat informasi jadwal mata kuliah, kemudian melahirkan aktivitas lain, aktivitas 1 dan aktivitas 2, yaitu contohnya create mata kuliah dan kelompok ataupun menghapus kelompok mata kuliah. Nah, ini yang disebut dengan tadi fork ya. Contoh untuk fork, yaitu satu aktivitas melahirkan banyak aktivitas. Nah, kemudian kalau banyak aktivitas melahirkan satu aktivitas, itu disebut dengan tadi join ya, menentukan kuota kelompok. Nah, terus setelah menentukan kuota kelompok, mahasiswa melihat mata kuliah yang dijadwalkan. Kemudian fork lagi ya, melakukan pembayaran mata kuliah ataupun membatalkan mata kuliah. Nah, kalau kita memilih untuk melakukan pembayaran mata kuliah, maka kita pilih dan ambil kelompok mata kuliah, terus cek batas SKS, kemudian terakhir membuat laporan daftar mata kuliah. Nah, kemudian endpoint. Nah, jadi ini untuk aktivitas diagram registrasi mahasiswa kuliah semester. Ini contoh ya. Oke, di slide selanjutnya ini adalah aktivitas diagram penjualan. Ya, start pointnya itu from login ya. Terus kita menginput username dan password. Nah, kalau salah kita akan kembali lagi itu tanda panahnya ke form loginnya. Kalau benar kita langsung ke form data pemilih. Kemudian kita input kode menuju transaksi penjualan. Kalau salah kita akan kembali ke form data pemilik. Kalau benar kita langsung ke form transaksi penjualan. Nah, ada input transaksi penjualan. Kalau false ataupun salah kita kembali lagi, kalau benar kita langsung ke validasi ya. Tervalidasi benar, maka kita cek transaksi. Kalau tervalidasi salah, kita akan kembali ke form transaksi penjualan. Nah, setelah cek transaksi benar atau salahnya kita klik OK. Kalau salah kita kembali ke cek transaksi. Kalau benar kita kalau salah kita klik cancel. Kalau benar kita klik OK, itu maksudnya. Setelah kita klik OK, maka ada proses transaksi di sana. Terus setelah proses transaksi, kita mencetak struk transaksi dan kemudian end. Nah, kalau kita klik cancel tadi, kita akan membatalkan transaksi. Ini melahirkan dua endpoint yang berbeda. Ya, apakah transaksinya itu berhasil ataupun tidak. Jadi satu start point menghasilkan dua start point. Baik, ini untuk contoh aktivitas diagram aktivitas penjualan. Nah, ini adalah contoh untuk aktivitas diagram penjualan. Maka kita sudah menyimpulkan ya, di dalam proses bisnis produksi itu ada prospector dan
activity diagram. Tujuannya adalah untuk kita mengetahui setiap proses dalam bisnis itu tersebut dan detailan terhadap proses yang terjadi, detailan terhadap apa-apa aja di dalam proses aktivitas di dalam proses itu sendiri. Nah, tujuannya adalah simple untuk mempermudah kita memperoleh alur bagaimana proses ataupun aktivitas di dalam suatu bisnis itu berjalan. Nah, tujuan kedua yang paling penting adalah untuk mengevaluasi jika terjadi kesalahan ataupun jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, cukup ini saja yang bisa saya sampaikan di dalam program e-learning ini. Kita bertemu di lain waktu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.